Lakukan 5 hal ini supaya kamu bisa jago public speaking. Apa tuh Teh Indah? Yuk kita bahas. Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Sehat? Gimana? Baik-baik aja hatinya? Perasaannya, pikirannya, dan lain sebagainya gimana kabarnya? Semoga apapun kondisinya kamu hari ini, semoga kamu senantiasa dikuatkan, kemudian juga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga segala rezekinya. Dan aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak loh guys. Terima kasih banyak udah mampir di channel YouTube Hebat Bersama. Terima kasih untuk kamu semua yang udah setia untuk belajar di channel YouTube ini. Walaupun belum sempurna, tapi aku selalu berusaha untuk menyempurnakan apa yang aku jalani. Dan aku ucapkan selamat datang juga untuk kamu semua yang baru datang ke channel YouTube ini. Buat kamu yang baru datang, boleh atuh di subscribe dulu, ditekan tombol merahnya, nyalakan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat kamu yang belum tahu Teh Indah ini tuh channel apa sih? Ini adalah channel cuap-cuapnya aku. Bukan dong. Ini adalah channel Menghebat Bersama. Kita bareng-bareng untuk jadi orang hebat versi diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara mengimprove skill public speaking, communication skillnya juga, dan juga skill-skill yang lain yang nantinya aku akan bahas yang bisa jadi bekal kita bersama untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Dan hari ini aku akan bahas 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengasah skill public speakingnya kamu, atau 5 kebiasaan lah ya yang bisa kamu lakukan setiap harinya ketika kamu ingin jago public speaking. Oke, sebelum ke sana, aku ingin bahas terlebih dahulu, teman-teman, aku ingin menanyakan terlebih dahulu untuk kamu semua, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasannya, ada yang sudah menonton video tentang berdamai dengan diri sendiri? Karena apa? Karena public speaking itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Apakah kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri? Apakah masih ada luka-luka di masa lalu yang belum sembuh dan lain sebagainya? Kalau kamu belum berdamai, kamu boleh nonton videoku Rahasia Public Speaking episode 18. Itu bahas tentang bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Karena itu pondasi utamanya dulu ya. Ketika kita sudah berdamai, ketika kita sudah siap untuk berubah menjadi Power Ranger, enggak dong. Ketika kita sudah siap untuk berubah, maka step selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan langkah-langkahnya. Jadi yang belum nonton, kamu boleh nonton dulu ya yang episode 18 tentang berdamai dengan diri kita sendiri. Nanti kamu kembali lagi ke sini, oke? Buat kamu yang udah nonton, terima kasih banyak. Aku harapkan kamu tetap senantiasa bisa mengontrol diri kamu sendiri ya. Karena mengenal diri itu nggak cukup cuma 1 hari, 1 jam, 2 jam. Mengenal diri itu adalah tugas kita seumur hidupnya kita, gitu. Dan hari ini aku akan bahas 5 kebiasaan apa aja yang bisa kamu lakukan setiap harinya supaya kamu bisa terasah terus skill public speakingnya. Oke, yang pertama adalah tentang prinsip. Aku selalu ketika aku akan sharing tentang teknis, aku pasti akan dahulukan tentang prinsip. Karena ini ibaratnya jadi sebuah akar, jadi sebuah penopang kita gitu ya. Ketika kita udah punya prinsip, ketika kita udah punya hal yang kita yakini, kita akan kuat untuk menjalani apa yang sudah kita mulai. Prinsip yang pertama, kamu harus punya prinsip 3K. Apa tuh 3K? 3000 tanya dah. Bukan. 3K. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah konsistensi. Jadi ketika kamu ingin jago public speaking, bisa gak Tina? Bisa. Tapi kamu punya kemauan gak? Sebesar apa kemauan kamu? Untuk melihat sebesar apa kemauan kamu, kamu bisa melihat ke dalam diri kamu dan kamu menanyakan ke diri kamu sendiri, apa sih alasan aku untuk belajar public speaking?
emang manfaatnya apa gitu. Jadi kamu harus start with why. Mulai dengan kenapa aku harus belajar public speaking, kenapa aku harus dengerin Teh Indah, emang siapa dia gitu. Kenapa aku harus belajar public speaking dan lain sebagainya. Kamu harus punya kemauan yang kuat dulu. Kalau misalkan kita udah punya kemauan, kita bisa memantik diri kita ataupun semangat kita untuk terus berjuang karena kita punya kemauan, kita pengen bisa, kita pengen jago public speakingnya, makanya nanti kita punya semangat belajar Oke, jadi kamu punya kemauan gak? Kalau cuma mau aja nggak mau gerak, itu mah bukan kemauan, kemauan sih, cuman kemauan kamu belum optimal 100% gitu. Jadi kemauan itu dibarengi dengan tindakan nyata. Kemauan juga mulai dengan alasan kamu tuh kenapa sih mau belajar public speaking. Tidak, emang manfaatnya public speaking apa sih? Gitu. Emang kenapa sih aku harus belajar public speaking? Gitu. Kenapa sih aku harus belajar communication skill dan lain sebagainya? Kenapa? Aku mungkin sharing aja ke teman-teman manfaatnya dan kenapa sih kamu harus belajar public speaking. Guys, kita adalah makhluk sosial. Kita sebagai manusia perlu manusia yang lainnya. Ketika kita perlu manusia yang lainnya, orang lain tuh gak bisa baca pikiran dan perasaan kita. Makanya perlu untuk dikomunikasikan. Banyak hal-hal yang terjadi di luaran sana, pertengkaran, perceraian, KDRT, dan lain sebagainya, itu terjadi, bisa jadi itu karena komunikasi yang kurang baik. Ya, makanya komunikasi ini menjadi satu hal yang penting. Sepintar apapun diri kamu, kalau kamu tidak pandai untuk mengkomunikasikan, kepintaranmu hanya akan sia-sia saja. Kalau secara keduniawian, ketika kamu punya skill public speaking atau skill komunikasi, biasanya orang-orang yang punya skill public speaking yang bagus dan skill komunikasi yang bagus, ia akan jadi orang yang paling menonjol dimanapun ia berada. Entah itu di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan, dan lain sebagainya, karena ia mudah untuk mengkomunikasikan apa yang ia rasakan dan apa yang ia pikirkan ataupun keilmuannya gitu. Kemudian juga kalau misalkan kamu sekolah, ini akan kepake banget. Ketika misalkan kamu punya skill komunikasi dan skill public speaking yang bagus, kamu bisa ikut-ikut lomba. Dan ikut lomba itu yang akan menambah tuh personal brandingnya kamu, penghargaannya kamu, dan lain sebagainya. Ketika kamu akan kerja, skill public speaking atau khususnya communication skill itu juga penting. Gimana cara kita menjawab para interviewer atau misalkan para HRD dan lain sebagainya ketika kita interview kerja. Ya, sepintar apapun kamu, sebesar apapun IPK-nya kamu, sesempurna apapun IPK-nya kamu, ketika kamu tidak pandai untuk menjawab pertanyaan dari para HRD misalkan, ya nantinya bisa jadi kamu tidak diterima di perusahaan itu. Makanya penting untuk punya skill komunikasi yang bagus. Jadi kamu bisa membuka banyak peluang. Ketika kita mencari peluang agak sulit gitu ya, kita menciptakan peluangnya aja. Ketika kita bisa jago public speaking, jago MC, kita bisa buka peluang cuan, kita nge-MC tuh. Nge-MC dibayar gitu kan, alhamdulillah. Itu bisa bantu kehidupannya kamu. Jadi banyak peluang yang nantinya akan kamu dapatkan ketika kamu punya skill komunikasi dan skill public speaking. Ketika kamu mau jualan, punya produk, memperkenalkannya juga harus punya skill komunikasi yang baik, skill public speaking yang baik. Gitu ya guys ya. Jadi banyak banget manfaatnya ketika kamu mau belajar public speaking. Dan pastinya kalau itu secara duniawi, secara ukhrawi, ukhrawi, masya Allah banget, indah. Kan kita juga harus memikirkan itu ya. Aku belajar ternyata ketika aku mempelajari public speaking secara lebih dalam, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis, ternyata aku jadi lebih kenal dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk mengontrol diriku sendiri. Aku belajar untuk mengkomunikasikan diriku apapun yang aku rasakan kepada diriku sendiri. Jadi kan komunikasi kepada diri kita sendiri atau kita biasa sebut deep talk, itu jadi satu hal yang penting juga. Ternyata ketika belajar public speaking, aku bisa mengenal diriku sendiri dan aku jadi hamba yang lebih bersyukur aja gitu dengan setiap apapun yang Allah titipkan kepada diri kita. Dan ternyata ketika kita punya skill public speaking dan skill komunikasi, aku baru nyadar
Ternyata bantu orang tuh bukan gak perlu ya, gak hanya dengan uang, tapi dengan skill yang kita miliki, kita bisa bantu banyak orang loh. Gitu. Dan barangkali channel ini pun jadi amal jariahnya aku kalau misalkan nantinya aku sudah meninggal. Gitu ya guys ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Kamu kalau nanya apa sih benefitnya? Banyak banget. Jadi mulai dari sekarang, oke? Jadi kamu harus punya kemauan, terus kamu harus punya komitmen. Kemauan tuh gak cukup, tapi kamu harus punya komitmen. Kamu komitmen kepada diri kamu sendiri bahwa kamu pengen bertumbuh, bahwa kamu pengen jadi orang yang lebih sukses, kamu pengen mengangkat derajat orang tuanya kamu, misalkan dengan skill public speakingnya kamu, supaya kehidupan kamu lebih mudah dan lain sebagainya. Kamu harus punya komitmen. Kamu berkomitmen kepada diri kamu sendiri bahwa aku setiap harinya harus bertumbuh, minimal 1% juga gak apa-apa gitu. Tapi aku harus dari hari kemarin, aku harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi aku harus bertumbuh. Kayak gitu ya. Jadi kamu harus bertumbuh setiap harinya. Jadi kamu harus punya komitmen. Oke, saya berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa setiap harinya saya harus bertumbuh. Maka saya harus belajar, saya harus banyak baca buku, saya harus mendengarkan kajian gitu, mendengarkan podcast dan apapun itu. Jadi kamu punya komitmen. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Kamu harus konsisten dengan komitmennya kamu. Misalkan kamu berkomitmen setiap hari kamu mau baca buku, kamu harus konsisten baca buku. Setiap hari kamu sharing ke orang lain, kamu harus komitmen untuk sharing ke orang lain. Setiap hari kamu ngobrol sama orang baru atau ketemu sama orang baru, kamu harus konsisten dengan itu semua. Konsistensi itu penting. Konsistensi itu adalah kunci kesuksesan menurutku. Karena ketika kita konsisten walaupun perlahan itu ada hasilnya guys. Itu ada hasilnya. Atau barangkali kekonsistenan itulah yang akan mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Oke, penting ya, 3K itu, kemauan, komitmen, dan konsistensi, itu yang harus kamu tanamkan terlebih dahulu ke dalam diri kamu sendiri. Kuatin dulu akarnya, kamu tanamkan ke dalam diri kamu sendiri. Nextnya apa Teh Indah? Itu yang pertama. Udah panjang nih yang pertama aja. Yang kedua adalah yang bisa kamu lakukan setiap harinya, kamu harus sering-sering mengucapkan afirmasi positif kepada diri kamu sendiri. Karena menurutku, ketika kamu ingin jago public speaking, ketika kamu menjadi seorang public speaker, kamu akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Semua mata tertuju padamu, tapi gak semua orang suka sama kita. Ada juga orang yang julid, ada orang yang iri sama kita. Dan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka jangan terlalu dipikirkan. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada ikhtiarnya kita. Maka sering-seringlah mengucapkan afirmasi positif. Jauh-jauhkanlah overthinking dan negative thinking itu. Gimana caranya? Apa yang bisa saya lakukan Teh Indah secara aksi nyatanya setiap hari? Kalau aku bisa sarankan, teman-teman ketika bangun tidur, kalau teman-teman mau lihat HP, lihat jam gitu kan, bukan langsung main handphone, nggak apa-apa. Ketika kamu bangun tidur, jangan lupa kamu mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Tuhannya kita. Kalau aku mengucapkan terima kasih ya Allah, karena Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk hidup. Terima kasih ya Allah, karena Engkau masih memberikan hamba kesehatan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau masih mengizinkan hamba untuk bernafas. Terima kasih ya Allah, karena Engkau masih memberikan kesempatan hamba untuk berjuang lagi. Dan bismillah, mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Jadi bangun tidur tuh kita udah langsung terima kasih ya Allah. Gitu. Bangun tidur, kamu misalkan sholat subuh, mandi, bersih-bersih dan lain sebagainya, siap-siap untuk berangkat kerja, kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Sebelum berangkat sekolah, kerja, biasanya kan kamu akan ngaca dulu ya. Ngaca ini udah rapi belum sih? Kerudungnya udah rapi belum sih? Rambutnya udah rapi belum sih? Nah, ketika ngaca, kamu jangan lupa juga ucapkan afirmasi positif kepada diri kamu. Sini deh. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku bersyukur. Hari ini aku cantik. Hari ini aku semangat. Jadi afirmasi positif. Jangan sampai ada negatif thinking. Tapi kalau ada negatif thinking, aduh nanti gimana ya, nanti gimana ya. Langsung alihkan. Aku semangat hari
aku bahagia, aku bersyukur. Ketika kamu mengucapkan kata-kata positif kepada diri kamu sendiri, maka akan mengalir energi positif. Ketika kamu punya energi positif itu, kamu ketemu sama orang, kamu ngobrol sama orang, orang bakalan ngerasain energi positifnya kamu. Gitu ya. Jadi kamu harus sering-sering mengucapkan afirmasi positif. Belum selesai, itu baru pagi hari. Nah, kamu kan nanti berkegiatan sekolah, kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Pulang tuh sore, misalkan sore bersih-bersih. Nah, sebelum tidur ada rutinitas yang bisa kamu lakukan juga untuk mengasah skill public speakingnya kamu, khususnya untuk menanamkan mindset, mengasah mindset, positif mindsetnya kamu. Sebelum tidur, jangan lupa kamu mengucapkan terima kasih. Terima kasih ke siapa? Ke Allah dulu. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah mempermudah urusan hamba pada hari ini. Kemudian ucapkan terima kasih ke diri sendiri juga. Terima kasih ya, hari ini kamu udah berjuang baik banget, bagus banget. Terima kasih karena udah bertahan, terima kasih udah semangat hari ini. Sambil puk-puk juga gak apa-apa. Selain terima kasih, kamu ucapin maaf. Maaf ya kalau hari ini aku terlalu banyak memporsir kamu, terlalu banyak mengecewakan, dan lain sebagainya. Maaf, bukan hanya maaf ke diri sendiri, tapi maafin juga orang-orang yang udah menyakiti kamu. Menyakiti kamu, misalkan ada teman kamu, siapapun itu, teman kerja, teman kuliah, aku juga memaafkan orang-orang yang nyakitin aku hari ini ataupun sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kamu tidur, kamu tidak membawa beban-beban yang berat, beban-beban pikiran, beban-beban dendam, hal-hal negatif udah kamu lepaskan. Jadi kamu bisa tidur dengan tenang gitu. Ketika bangun pun kamu bisa lebih positif, lebih seger. Jadi kamu jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan afirmasi positif kepada diri kamu sendiri dan senantiasa minta tolong sama Allah SWT supaya Allah menguatkan kita karena kita adalah hamba yang perlu pertolongan Allah. Gitu ya. Itu yang kedua, tentang afirmasi positif. Dan yang ketiga, supaya kamu bisa mengasah skill public speakingnya kamu harus banyak membaca. Aduh, Teh Indah, aku nggak suka baca. Mau gak mau, kamu harus mau mengimprove diri kamu sendiri. Kamu harus memaksakan ke hal-hal yang baik, ya. Membacanya nggak harus baca buku-buku yang ilmiah, kamu baca aja buku-buku yang kamu suka, genrenya. Aku sukanya novel, boleh nggak baca novel? Boleh, nggak apa-apa. Kamu baca, supaya apa sih? Kita membaca, ketika kita banyak membaca, maka pengetahuan kita semakin banyak. Ketika pengetahuan kita semakin banyak, maka kosakata yang ada di otak kita semakin banyak. Ketika kosakata yang ada di otak kita semakin banyak, maka kita akan mudah untuk mengucapkan gitu. Akan mudah untuk mengucapkan, akan mudah untuk berimprovisasi ketika public speaking kayak gitu. Jadi kamu harus banyak membaca. Tapi baca bukan hanya sekedar membaca. Ketika kamu akan melatih skill public speakingnya kamu harus membaca nyaring bahasanya. Membaca dengan disuarakan. Kamu baca misalkan setiap hari aku mau baca deh satu lembar, tapi kamu juga perhatikan artikulasinya kamu, intonasinya kamu, smiling voice-nya kamu. Jadi kamu baca, tapi kamu juga memperhatikan teknik dasar public speaking-nya, gitu ya. Hari ini aku akan membaca tentang buku berbicara itu ada seninya, gitu. Jadi kamu perhatikan itu, artikulasinya, intonasinya. Gak apa-apa kalau misalkan kamu satu teman kosan, kamu lagi ngapain sih? Lagi baca gitu. Kamu dengerin gak? Ini enakan gak artikulasinya? Gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada teman kamu merasa terganggu, berarti kamu bacanya di ruangan yang mungkin sunyi atau misalkan gak ada orang dan lain sebagainya. Kamu harus biasakan untuk membaca. Dan membacanya kamu suarakan, jangan lupa record. Kalau aku selalu di-record untuk mendengarkan suaraku. Apa sih yang masih kurang? Artikulasinya udah jelas belum ya? Intonasinya udah enakan belum ya? Smiling voice-nya ada gak sih? Kedengeran gak sih? Jadi lebih lembut dan lain sebagainya. Nah, kamu record itu supaya kamu juga bisa lebih pede dengan suara kamu dan kamu bisa mengevaluasi apa nih kekurangan-kekurangannya kamu. Jadi mulai dari sekarang, cari satu buku yang ingin kamu baca setiap harinya, oke? Cari satu buku.
Kemudian itu yang ketiga, yang keempat adalah kamu harus banyak mendengarkan dan menonton. Menonton apa tuh Indah? Menonton film? Bukan. Menonton podcast ataupun video panjang yang bahasannya tentang sesuatu hal yang kamu sukai. Atau bahasan public speaking juga gak apa-apa sih. Kamu cari di YouTube banyak banget. Salah satunya adalah channel YouTube Hebat Bersama. Jadi kamu bisa nonton video ini, kamu bisa nonton video-video yang lain juga tentang public speaking, banyak banget. Kamu tonton, kamu dengarkan, bukan hanya sekedar nonton, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kamu juga harus memahami apa yang kamu dapatkan sih dari video tadi. Misalnya kamu mendengarkan podcast 30 menit, apa sih yang aku dapatkan dari podcast itu? Kamu harus pahami dan kamu harus ucapkan kembali gitu. Jadi kalau mau mengasah skill public speaking, mulai dari membacanya harus nyaring. Kemudian ketika kita mendengarkan ataupun menonton, kita memahami apa yang mereka katakan, kita ucapkan lagi menurut pemahaman kita, di record juga. Hari ini aku mendengarkan podcast Raditya Dika yang mewawancarai Leila Aderina dan suaminya Aldo. Mereka excited banget dan mereka bahas tentang bla 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 gitu. Gitu, jadi kamu belajar untuk menuangkan apa yang kamu pahami dalam pikirannya kamu, dalam otaknya kamu menjadi sebuah ucapan gitu dengan cara di-record. Nah, di-record untuk apa? Untuk kamu bisa pede dengan suaranya kamu dan kamu bisa mengevaluasi apa nih kekurangan-kekurangannya kamu. Gitu. Itu ya, jadi yang keempat adalah kamu banyak-banyak nonton sama mendengarkan podcast yang positif ya, positif. Bukan podcast, bukan video-video ataupun hal-hal yang negatif, tapi cari yang positif-positif yang bisa menambah kapasitas keilmuannya kamu. Dan yang kelima, ini yang terakhir adalah kamu juga harus banyak menulis. Tindak, kenapa sih? Membaca, mendengarkan, menulis lagi. Guys, public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara loh. Ternyata aku ketika mempelajari tentang dunia public speaking, banyak skill-skill lain yang perlu kita kuasai juga gitu. Banyak menulis. Gitu, menulis, kenapa Teh Indah kita harus menulis? Jadi ketika misalkan kamu mendengarkan sesuatu tadi ya, kamu nonton podcast, kamu mendengarkan kajian dan lain sebagainya, kamu jangan lupa untuk menulisnya. Apa sih yang kamu pahami? Atau misalkan kamu nulis diary juga gak apa-apa. Kamu hari ini merasakan apa yang kamu pikirkan. Kenapa harus menulis? Karena menulis itu akan mengasah skill kita bisa menuangkan nih apa yang ada di pikiran kita dalam sebuah tulisan. Ketika kita mudah untuk menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam sebuah tulisan, kita akan mudah untuk menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam lisannya kita gitu ya. Jadi akan mudah kita berimprovisasi, akan mudah kita merangkai kata demi kata. Kadang kendalanya adalah kita tidak bisa menghubungkan atau belum bisa menghubungkan satu kata demi kata yang lain ke kata yang lain, sehingga kita bingung mau ngomong apa kan. Jadi menulis itu adalah sarana kita untuk mengasah skill kita merangkai kata demi kata, kemudian juga bisa menuangkan isi pikiran, perasaan ke dalam sebuah tulisan. Nanti juga kita akan mudah untuk menuangkan pikiran dan perasaan dalam lisannya kita. Gitu ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk menulis minimal 1 hari dengan tulisan gitu ya. Kamu nulis apapun itu, apapun yang kamu rasakan, barangkali kamu tulis aja di note-nya. Kamu mau tulis tangan boleh, mau diketik di note HP juga gak apa-apa. Itu 5 hal yang bisa kamu lakukan setiap harinya gitu ya. Kamu harus perbarui terus tuh komitmennya, bukan perbarui tapi cek terus komitmen, kemauan, dan konsistensi kamu. Kemudian kamu jangan lupa untuk senantiasa afirmasi positif ya, karena seorang public speaker itu bukan hanya sekedar, ya aku selalu bilang, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Jadi aku bukan hanya mentransfer pengetahuannya aku ke kamu, tapi juga aku mentransfer energinya aku ke kamu. Kalau misalkan aku nih buat video, ya, hari ini aku akan bahas tentang 5 hal yang bisa buat kamu tuh terasa public speaking. Ya. Enak kan nggak? Enggak kan? Karena misalkan energiku lagi lesu banget, lagi lemes banget, pasti kerasa banget ke kamu para penonton. Tapi kalau misalkan aku semangat nih, semangat, kan energi semangatnya juga nular kan ke kamu semuanya. Makanya penting untuk punya energi positif itu.
supaya ketika kita ketemu sama orang, orang nyaman sama kita karena kita menyebarkan energi positif ke mereka. Gitu. Jangan lupa untuk afirmasi positif, jangan lupa mulai cari buku-buku yang kamu sukai, mulai baca buku secara nyaring, jangan lupa artikulasi, intonasi, smiling voice-nya, kemudian kamu dengarkan, nonton podcast, kamu pahami, kemudian kamu sampaikan bisa depan cermin ya, ataupun depan kamera kayak gini, kamu lihat, hari ini aku akan menyampaikan tentang insight dari video YouTube yang aku tonton, yaitu video YouTube Raditya Dika. Kamu lihat artikulasi kamu, intonasinya kamu, gesturnya kamu depan kamera ataupun depan cermin. Kayak gitu. Latihan setiap harinya ya, latihan terus-menerus. Kemudian yang kelima, banyak menulis. Kamu tulis apapun yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan, supaya kamu mudah untuk merangkai kata demi kata, supaya kamu mudah untuk menuangkan apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di perasaannya kamu, sehingga nanti kamu juga akan mudah menuangkan apa yang ada di pikiran dan perasaan ke dalam lisannya kamu. Dan jangan lupa setelah kamu melakukan itu setiap harinya, insya Allah ketika ada satu kesempatan yang datang ke kamu, kamu diminta jadi MC ataupun diminta jadi moderator, diminta jadi apapun itu, jadi narasumber misalkan, gas aja ya, tawarin, gas aja, terima aja, jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk gagal. Kegagalan itu adalah pembelajaran. Dari kegagalan, mentalitas kita akan diuji pastinya. Dari kegagalan, mentalitas kita akan diuji dengan satu hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, tapi mentalitas kita akan semakin meninggi gitu ya. Akan semakin meningkat daya tahannya gitu. Ketika kita sudah terbiasa menghadapi kegagalan, ketemu kegagalan lagi, ya udah biasa. Jangan pernah takut gagal. Dan jangan pernah menunda. Karena menunda itu adalah awal dari penyesalan. Aku selalu menyesal. Kenapa aku gak mulai dari dulu? Gitu kan. Makanya kamu jangan pernah menunda. Karena kalau kamu nunda, suatu saat nanti kamu akan menyesal. Mulai dari sekarang, oke? Jadi kalau misalkan nanti, Teh, aku tiba-tiba ditawarin jadi MC. Teh, aku harus gimana? Kamu boleh banget DM Instagramku aja di @indah_alasan1402. Insyaallah selama aku masih ada di dunia ini, aku akan bantu kamu, gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah mau bertumbuh, terima kasih banyak sudah mau mengimprove diri kamu, terima kasih banyak sudah mau keluar dari zona nyaman. Yuk kita menghebat bersama melalui channel Menghebat Bersama ini. Itu paling guys yang bisa aku sampaikan, agak panjang tapi semoga ada energi positif yang membuat kamu oke, aku mau mulai dari sekarang. Terima kasih guys. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah mudahkan setiap urusannya kita, mudahkan juga rezekinya kita. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.